Halo cuy, para penghuni Bumi 16, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Ketemu lagi bersama gua di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan di IOTV. Channel bukan sembarang channel cuy. Dimana gua akan ngebahas semua hal random yang ada di dunia ini cuy. Kali ini gua mau ngobrol santai tentang isu-isu terkini di dunia cuy, di bidang politik dan ekonomi. Di kali ini gue akan ngebahas negara yang udah nggak asing lagi di telinga kalian, yaitu Argentina. Kita akan ngebahas tentang apa? Tentu saja tentang kebijakan gokil yang diterapkan oleh Presiden Argentina buat ngatasin krisis ekonomi yang lagi panas-panasnya cuy di negara tersebut. Jadi buat kalian yang penasaran, gimana caranya pemerintah Argentina mengeluarkan negaranya dari krisis ekonomi dengan kebijakan yang nyentrik. Tanpa basa-basi lagi, silahkan siapkan cemilan kalian, serta atur posisi duduk yang paling nyaman. Karena kalau sudah nyaman, mari kita kulik. Oke, jadi gini cuy. Argentina itu selama bertahun-tahun udah jadi sorotan karena krisis ekonomi yang parah. Mulai dari hiperinflasi, devaluasi mata uang, sampai defisit fiskal yang bikin deg-degan. Bayangin, inflasi di Argentina pernah mencekam. Bahkan dalam beberapa bulan, angka inflasi bulanannya bisa meroket sampai di atas 20-25%. Itu sangat amat besar untuk suatu negara cuy. Nah, krisis ini bikin banyak warga hidup pas-pasan. Harga barang naik drastis dan kepercayaan investor jadi goyah. Makanya, pemerintah Argentina harus cepat tanggap untuk mengatasi situasi yang udah kacau balau ini cuy. Selain itu, Argentina juga mengalami devaluasi tajam pada mata uang lokal, yaitu peso, yang sempat bikin nilai tukarnya melonjak drastis. Jadi intinya keadaan ekonomi di sana lagi serba nggak pasti dan bikin pusing banyak pihak. Salah satunya tentu saja masyarakat menengah ke bawah cuy. Buat ngatasin krisis itu, Presiden Argentina yang sekarang, Javier Milei, ngeluarin kebijakan-kebijakan yang gokil. Atau bisa dibilang ya radikal lah. Oke, kita kupas satu-satu. Pertama, devaluasi tajam. Milei melakukan devaluasi besar-besaran pada mata uang peso. Walaupun sempat bikin situasi tambah panas di awal, tapi langkah ini juga bertujuan buat ngeboost ekspor Argentina. Jadi, dengan mata uang yang lebih lemah, barang-barang Argentina jadi lebih murah buat dibeli di luar negeri. Nah, ini salah satu kebijakan yang benar-benar berani dari pemerintah di sana cuy. Tentu saja ini membuat pro kontra lah awalnya di masyarakat cuy. Tapi siapa sangka ini menjadi salah satu gebrakan yang sangat amat tajam cuy untuk meningkatkan ekonomi negara Argentina. Lalu ada yang kedua, yaitu pemotongan subsidi. Pemerintah memangkas subsidi di sektor energi dan transportasi, serta mengurangi belanja publik secara signifikan. Tujuannya apa? Apalagi kalau bukan supaya defisit fiskal bisa ditekan dan akhirnya negara bisa kembali stabil. Yang ketiga, deregulasi ekonomi. Milei nggak mau ribet dengan peraturan yang dianggap menghambat pertumbuhan. Kalau banyak regulasi lah, peraturan-peraturan yang nggak terlalu penting itu dipangkas habis oleh si Milei. Banyak aturan yang disederhanakan atau bahkan sampai dihapus, sehingga iklim investasi di Argentina mulai berubah. Nah, ini tentu saja berkebalikan nih dengan negara kita tercinta, di mana birokrasinya tuh ribet banget. Jadi investor mau masuk itu mikir-mikir dua kali. Nah, ini yang dipangkas habis sama Presiden Milei cuy. Dan keempat, reformasi struktural. Kebijakan ini nggak cuma soal angka-angka, tapi juga upaya buat bersihin birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintah. Contohnya nih, pengurangan jumlah kementerian dan pemecatan pegawai negeri yang dinilai over capacity cuy. Nah, ini tentu saja lagi-lagi berbeda dengan negara kita tercinta cuy. Dimana bukannya mengurangi jumlah kementerian yang sudah ada, pemerintah malah menambahnya cuy. Dan juga penerimaan-penerimaan PNS itu terlalu gembar-gembor. Ini berbeda terbalik lah dengan Argentina. Padahal kalau kita mau, kita bisa lah berkaca pada Argentina. Karena situasi kita dan Argentina itu ya 11-12 gitu. Nah, setelah melakukan banyak hal seperti itu, apa sih dampaknya? Nah, kita ambil dari sisi positif ya nih cuy. Beberapa indikator mulai menunjukkan perbaikan. Misalnya, angka inflasi mulai turun secara signifikan. Data terbaru nunjukin kalau inflasi bulanan turun drastis dari angka yang mencekam tadi yang 20% lebih, itu menjadi sekitar 2-3% per bulan. Nah, ini pastinya bikin investor lebih percaya buat masuk ke pasar Argentina.
Selain itu, defisit fiskal juga mulai menunjukkan tren perbaikan. Bahkan ada laporan tentang surplus fiskal selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, yang lebih gokil lagi, langkah deregulasi yang tadi dilakukan oleh Presiden Mikhail juga menarik banyak investor asing. Karena dengan aturan yang lebih simpel, investasi jadi lebih ramah dan nggak terlalu ribet lah birokrasinya. Meskipun kita tahulah kalau nggak ada kebijakan yang 100% mantap, tapi ini ada harapan bahwa langkah-langkah yang sudah diambil Presiden Milei tadi itu bisa mengembalikan kepercayaan pasar dan menggerakkan ekonomi Argentina ke arah yang lebih positif. Ada juga nih sisi negatifnya cuy, yang nggak bisa diabaikan. Tadi kan kita kan bahas sisi positifnya. Kalau ada positif, pasti ada negatif. Nah, negatifnya adalah yang pertama, pemotongan subsidi dan belanja publik berdampak langsung ke masyarakat. Banyak warga yang merasa kena imbas, terutama kelompok yang rentan atau menengah ke bawah. Harga-harga barang memang bisa turun seiring dengan stabilnya ekonomi. Tapi dalam jangka pendek, banyak kesulitan karena pengurangan bantuan sosial cuy. Dan yang kedua nih, meskipun ada perbaikan makro, angka kemiskinan tetap tinggi. Dan bahkan bisa makin parah dalam jangka pendek. Karena ya tadi, yang orang-orang menengah itu bisa terjerumus ke dalam jurang ke bawah. Nah, ini perlu lagi penyesuaian ekonomi yang memang nantinya ke depannya itu harus dibenahi lagi lah. Dan yang paling nggak bisa dianggap remeh adalah ini cuy, kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh presiden tadi melalui dekret dan keputusan eksklusif yang relatif independen. Jadi masih ada kekhawatiran soal keberlanjutan dan konsensitivitas politik di parlemen. Kalau dukungan politiknya nggak konsisten, bisa-bisa efek positif yang tadi udah kesebutin itu nggak akan bertahan lama. Karena ya kalian tahu sendiri kan, biasanya kalau anggota-anggota dewan ini nggak senang, bisa jadi malah akan memusuhi si presiden cuy. Dan itu akan malah berbalik, menimbulkan jangka negatif yang lebih parah lagi. Jadi kesimpulannya adalah, kebijakan Presiden Milei memang gokil dan bisa dibilang sedikit radikal. Dan di awal-awal jalan, ada tanda-tanda perbaikan yang mengarah ke segi positif. Nah, gimana menurut kalian cuy? Apakah kebijakan radikal seperti ini bisa diterapkan di negara kita tercinta cuy? Atau cuma cocok untuk kondisi unik di Amerika? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan gue seputar negara Argentina atau kondisi Argentina saat ini cuy. Kalau kalian suka dengan pembahasan ringan seputar negara di dunia seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya cuy. Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Adios.